من كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Akhwati al-ummahat wal akhawat al-muslimat Bogor bertauhid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah azza wa jalla, ya, dalam rangka menuntut ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Akhwati wal ummahat, azani Allah wa iyyakum, Bogor bertauhid yang semoga dirahmati Allah azza wa jal. Kembali membahas ya kitab fiqh an-nikah wal ishrah baina az-zawjain, fikih nikah dan rumah tangga, fikih nikah dan pergaulan suami istri, yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau dosen di usul fikih kuliah syariah pasca sarjana di Universitas Islam Madinah, dan beliau pengampu di Masjid Nabawi serta imam di Masjid Quba hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita kali ini menarik sekali ya, mobil khusus bagi para jomblo-jomblo ya, jomblowers ya, apa gimana, atau juga bagi mereka yang sudah lama menikah ya, perlu update ilmunya, atau bagi para orang tua yang memiliki anak gadis ya dan perjaka ya, gadis remaja dan remaji, yang remaja dan remaji, bener apa bukan? Pemuda dan pemudi ya, yang ingin umurnya sudah cukup matang untuk melangsungkan pernikahan atau melangkahkan kaki ke pelaminan. Tentunya harus ada ilmu terlebih dahulu ya. Kata Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Ini penting. Nah, fikih ini ya judulnya mengetuk pintu langit ya, agar mendapatkan jodoh yang terbaik, alias ini juga bagian dari ikhtiar kita selain berdoa kepada Allah azza wajalla karena mendapatkan jodoh yang baik. Itu rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ya pertama kali yang harus dilakukan sebelum ikhtiar adalah juga berdoa terlebih dahulu, yaitu makna yang tersimpan dari judul ini. Kemudian baru setelah itu melangkahkan kakinya berikhtiar ya, seni Islam dalam memilih pasangan atau jodoh yang baik. Sehingga dalam bab ini, bab yang ke-7 ya dari kitab
Syekh Sulaiman Ruhaili adalah fiqhu muqaddimatin nikah, pengantar pranikah, atau hal-hal yang seharusnya dilakukan sebelum menikah. Ada 2 poin besar di sini, tapi pada pertemuan ini kita angkat 1 poin dulu. Nanti insya Allah pada pembahasan berikutnya poin yang kedua. Pembahasan yang pertama adalah al-ikhtiyar, seni memilih pasangan. Ketahuilah para ummahat, para orang tua, para gadis-gadis dan para remaja, ya, tidak ada laki-laki di sini ya. Mudah-mudahan mereka, oh ini ada satu kameramen. Ya, seni ikhtiar atau memilih dalam Islam itu sudah diberikan barometernya. Dan Nabi SAW sudah meletakkan pundi-pundinya di dalam sunnah Nabi SAW agar kita bisa memilih pasangan yang baik, agar rumah tangga kita rumah tangga yang langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah, yang disingkat sebagai apa? Samawa. Awas, bukan sawarma ya. Taib. Pembahasan yang pertama yang harus kita pahami adalah ayyuhal ikhwah, al-ikhtiyar, yaitu memilih. Memilih jangan dikesampingkan. Sebagian orang apa terserah kata orang tuanya. Ada sisi baiknya karena dia birrul walidain, tapi ada sisi buruknya jika memang pilihannya tidak sesuai dengan keinginannya, atau pilihan orang tuanya tidak sesuai keinginan, sehingga apa? Rumah tangganya berumur jagung pendek. Karena apa? Tidak mengikuti yang pertama yang diinginkan oleh jiwa, dan yang kedua tidak mengikuti barometer yang sudah dicanangkan atau sudah dipatenkan oleh Islam. Karena berapa kali kasus ya seorang anak nurut saja sama orang tuanya, terkadang pilihan orang tua itu jauh dari kriteria agama misalkan. Apalagi jika orang tuanya belum ngaji, ya apa yang terjadi? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai, beres. Berkandas di pengadilan agama, terjadi KDRT, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena mengesampingkan masalah apa? Al-ikhtiyar. Makanya ibu-ibu yang kebanyakan ini adalah para orang tua, hendaknya kalian ini harus bijak kepada anak-anak Anda. Jangan menjadi orang yang egois. Udah apa kata mama saja, udah apa kata bapak saja. Ketahuilah bahwa anak mempunyai hak untuk memilih, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Bisa dipahami? Karena yang menjalankan rumah tangga siapa? Anak, bukan orang tua. Ya, yang menjalankan rumah tangga, yang menyelam samudra rumah tangga adalah anak, bukan orang tua. Sehingga orang tua hanya memberikan arahan, siap untuk diminta musyawarah, bukan ya sebagai orang yang diktator. Ya, keputusan mutlak ada di tangan orang tua. Ini adalah orang tua yang egois. Taib, kita kembali ke pembahasan muqaddimah, pendahuluan yang pertama pranikah adalah al-ikhtiyar, memilih. Apa yang dimaksud memilih di sini? Ya, ini sudah diketahui bersama, seorang wanita mencari calon suaminya dan seorang laki-laki mencari calon istrinya, dan itu sama-sama mereka mencari, ya, sama-sama mencari. Wal ikhtiyaru yanbaghi an yakuna asasuhu minal janibain salahaddin wa husnal khuluq. Dan yang namanya memilih ini seharusnya
ya, dibangun di atas pondasi masing-masing dari kedua belah pihak, entah itu laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, ini pondasi utamanya, modalnya apa? Salahuddin, agama yang baik. Bukan nama orang Salahuddin, bukan yang menaklukkan Palestina, bukan. Salahuddin di sini yakni yang agamanya baik, dan yang kedua yang akhlaknya luar biasa, akhlak mulia. Ini poin ini jangan dikesampingkan. Dua poin ini baik dari laki-laki maupun dari perempuan harus memiliki dua poin ini. Apa? Salahuddin, agama yang baik, dan akhlak yang mulia. Ini red line, garis merah, tidak boleh dilampaui. Bisa dipahami, tidak ada toleransi, harga mati. Ya, kemudian kata Syekh, setelah dua poin ini, agama yang baik dan akhlak yang mulia, ma'a mura'ati ma tastatibuhun nafsu fil janibain. Di samping memperhatikan apa yang disukai oleh jiwa, yang disukai atau dikehendaki oleh jiwa dari kedua belah pihak. Apa? Seperti cantik wanitanya, seperti laki-lakinya tampan, iya apa tidak? Seperti bagus jasmaninya. Itu sesuatu yang diinginkan oleh jiwa secara manusiawi. Itu baru ngelihat ke poin ke berikutnya. Bisa dipahami. Jadi modal utamanya apa, ibu-ibu sekalian? Agama yang baik dan akhlak yang mulia. Kemudian baru diperhatikan cantik atau tampan. Karena apa? Karena ini juga bagian yang menopang kelanggengan rumah tangga. Jangan sampai seorang wanita karena akhlaknya baik, suaminya bagus agamanya, tapi tidak sesuai dengan kriterianya, buruk. Apa yang terjadi? Nanti takutnya tidak sesuai dengan keinginan jiwanya. Apa yang terjadi? Bisa jadi nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti selingkuh dan lain sebagainya. Karena pernikahan juga masalah syahwat, perlu dipahami. Karena pernikahan juga adalah di antara urgensinya adalah untuk menyalurkan syahwat kepada jalan yang benar. Dan pernah kita bahas, manusia punya syahwat apa tidak? Punya, dan Islam tidak menafikan. Tidak seperti agama lain dilarang menikah. Ini di luar fitrah. Makanya Islam memperhatikan masalah ini. Maka lihat kepada calon mempelai Anda, sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh hati apa tidak. Setelah iman dan Islam, setelah agamanya yang baik dan akhlak yang mulia. Ustaz, apa dalilnya? Kita juga harus memperhatikan memperhatikan yang disukai oleh jiwa dan modalnya agama. Banyak dalil, ibu-ibu sekalian. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal, 4 faktor. Apa? 5 liha, karena hartanya banyak. Wali hasabiha, karena keturunannya. Keturunan juga bagian dari faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menikahi wanita. Wajamaliha, karena kecantikannya. Cantik itu juga harus diperhatikan bagi laki-laki untuk melihat kecantikannya. Begitu juga perempuan melihat tampan atau tidak, membuat jiwanya nanti bakal cenderung kepadanya atau tidak. Walidiniha, kemudian karena faktor agamanya. Maksudnya kata para ulama, inilah 4 sebab yang menjadikan wanita dinikahi. Karena hartanya, karena keturunannya, karena
kecantikannya dan karena agamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan satu sebab dan menganjurkannya. Apa kata Nabi? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang agamanya baik, yang bagus, engkau pasti akan beruntung. Engkau pasti akan beruntung. Lihat, Nabi menyebutkan 4 faktor, dan 4-empatnya ini yang menyebabkan wanita dicintai. Kemudian Nabi tekankan lagi di akhir, pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau wahai laki-laki akan beruntung, akan bahagia, akan selamat dunia dan akhirat. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasannya dilihat dari agama dan akhlak, kemudian apa yang menjadi keinginan jiwa dari manusia pada umumnya. Dalil yang kedua, ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, adalah yang menunjukkan bahwa wanita juga atau ma'amura'atid din fil mar'ah dilihat dari agamanya wanita, maka harus dilihat juga apa yang membuat jiwa itu senang. Adalah telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengkabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya beliau menikahi seorang janda. Ini perhatikan bahwasanya masalah memperhatikan apa yang dikehendaki jiwa bagian yang tidak boleh dikesampingkan. Bahwasanya Jabir bin Abdullah itu menikahi seorang janda. Lihat apa jawaban Nabi SAW, ya. Hala bikran tulaibuha wa tulaibuka. Apa artinya? Ini mohon yang anak-anak menutup telinganya ini, ya, karena saya terjemahkannya kemana-mana ini. Hala bikran tulaibuka wa tulaibuka. Wahai Jabir, kenapa enggak milih yang gadis? Tulaibuha wa tulaibuka. Engkau bisa bercanda-canda dengannya dan dia bisa bercanda-canda denganmu. Bahasa lainnya, maaf nih ya, ya ini off the record nantinya. Kenapa engkau tidak memilih gadis yang mana engkau bisa mencumbuinya dan dia bisa mencumbuimu? Ini menunjukkan bahwa Nabi memperhatikan apa yang diinginkan oleh jiwa, karena itu manusiawi, karena itu bagian dari hal yang akan melanggengkan rumah tangga. Karena notabene laki-laki menginginkan wanita yang umurnya lebih muda. Itu manusiawi secara umum. Ya, manusiawi secara umum menginginkan wanita yang umurnya lebih muda daripada dia. Karena kalau sudah matang sedikit, wanita sulit untuk dicandai. Iya apa tidak? Iya, kameramen depan ngangguk-ngangguk. Survei membuktikan katanya. Ya, makanya ibu, ya, wanita itu cepat tua dibandingkan laki-laki. Makanya jangan diundur-undur untuk menikah. Umur 20, 21, nanti dulu deh, dia kuliah dulu. Ya, ketika datang laki-laki yang meminangnya, nanti dulu masih pengen kuliah S1, selesai S1 nanti dulu S2, S2 selesai S3, terus siapa yang mau datang melamar anak ibu nantinya? Jangan disalahkan kalau yang datangnya adalah bapak-bapak. Kenapa? Karena laki-laki menginginkan usia yang sepandan atau minimal jauh lebih muda. Dari mana? Dari perkataan Nabi SAW, hala bikran. Kenapa Anda nggak memilih gadis?
Ini bisa dimaksudkan karena Jabir baru bisa jadi tafsirnya atau syarahnya bisa jadi Jabir baru awal menikah, bisa jadi. Sehingga Nabi ngasih saran kenapa enggak yang gadis dulu. Tuh lihat. Ya, makanya jangan sampai kebanyakan perawan tua, wanita banyak jadi perawan tua karena dia lebih memilih jalur apa itu istilahnya karirnya. Sampai ada istilah apa Ibu? Wanita karir, nanti dulu deh, nanti dulu. Ketika umur 25 baru goncang tuh wanita. Ya, sebagian para lelaki menjadi perbincangan lelaki sudah umum. Mereka kalau ingin melihat wanita nazar, maksudnya ingin melamar, mereka pengennya apa? Umur 19, 20, 21, 22, 24, 25. Aduh Ustaz, kayaknya kematangan. Aduh kematangan kayaknya. Tuh, makanya termasuk kesalahan para orang tua selalu menahan putrinya untuk tidak boleh menikah di usia 20-an, 21, 22. Nanti katanya setelah S1. Kalau setelah S1 laki-laki juga mikir lagi, nggak mau. Kenapa? Karena banyak faktornya, diantaranya umur wanita itu untuk suburnya waktunya terbatas. Antum yang lebih tahu berapa sampai menopause itu wanita? Ibu-ibu tolong kabari. Hah? Berapa? 35? 40? Oh, khilaful ulama ini kayaknya. Masya Allah. Iya, sehingga apa? Kebanyakan orang kejar setoran, pengen anaknya banyak, tapi berjalan dengan umur pasangannya. Ya, jadi termasuk kesalahan orang tua menahan putrinya yang sudah matang siap menikah, ditunda-tunda, nanti karirnya dulu sampai mapan. Lah kalau mapannya 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, ya nggak nikah-nikah. Kalau sudah umur tertentu, baru dia menawarkan kepada orang lain yang dulunya dia menjual, bukan jual, apa namanya istilahnya itu, jual mahal ya, terlalu tinggi ininya, apa kriterianya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasannya perempuan juga, ini perempuan dulu ya, nanti laki juga ada, tenang ya. Bahwasannya menikah juga harus memperhatikan masalah kecantikannya, penampilannya, ya semuanya setelah agama. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Nasai. Hadis diriwayatkan Nasai dari jalan Abu Hurairah. Kata Syekh Albani hadisnya hasan sahih. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair, wanita mana yang baik? Wanita yang seperti apa? Wanita yang baik, yang bagus, yang afdal. Lihat jawaban Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, wahai para wanita dengarkan, wahai para istri dengarkan, ya, wahai para calon istri juga. Lihat kata Nabi SAW, wanita yang baik adalah allati tasurruhu idza nazar, wanita yang apabila engkau memandangnya menyenangkanmu. Tuh lihat, menyenangkanmu. Wa tuti'uhu idza amar, mentaatimu tatkala diperintahkan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak menyelisihi suaminya pada dirinya maupun hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Apa syahid atau korelasi dari hadis ini? Nabi SAW, allati tasurruhu idza nazar, wanita apabila suaminya memandang kepadanya dia menyenangkanmu, enak dilihat.
pakai wangi-wangian, rupanya bagus, ya. Kemudian ya ini membuat lelaki suaminya betah di rumah. Nah ini perlu digarisbawahi nih. Sebagian para istri, ya mohon maaf ya, kalau di rumah bau ketek, bau bawang, bau dapur, dasternya bolong-bolong, ya kemana-mana. Tapi giliran mau kondangan, mau walimah, bak toko parfum yang berjalan di muka bumi. Padahal di situ di rumahnya ada suaminya. Ya, kalau di pakaian di rumah, pakaian sederhana saja, bahkan yang sudah compang-camping, enggak mengurusi tentang apa yang diinginkan oleh suaminya. Tapi giliran keluar rumah, apapun urusannya, wah, bak pengantin baru lagi. Dan ini tidak sesuai dengan yang disabdakan Nabi SAW. Dan ini mengisyaratkan bahwa pernikahan juga dilihat dari apa? Dari apa yang diinginkan oleh jiwa. Bisa dipahami? Kemudian hadis berikutnya masih tentang wanita ini ya. Sabar dulu ya ibu ya. Apa kata Nabi SAW? Hadisnya sahih. Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun al-anbiya'a yaumal qiyamah. Menikahilah dengan wanita yang penyayang, yang lagi subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, di hadapan para manusia nanti di hari kiamat. Pernah kita bahas masalah urgensi agar pernikahan itu banyak anak. Tidak cukup hanya 1, 2 saja. Itu keluarga, bukan keluarga berkualitas, tapi keluarga minoritas. Apa syahid dari hadis ini ayatuhal akhwat? Nabi mengatakan al-wadud, menikahilah dengan wanita yang penyayang. Yang mana penyayang ini adalah wanita yang menunjukkan kasih sayangnya kepada suaminya, merasa menarik cintanya kepada suaminya, bertutur kata yang baik, manja kepada suaminya. Ini yang membuat langgeng. Tidak seperti sebagian wanita, insya Allah tidak ada di sini, ya. Kalau masuk ke rumah, suaminya tutup apa? Tutup telinga, ngomel-ngomel, bak speaker masjid, bak toa masjid, adzannya masjid kalah sama suara ngomel-ngomelnya istri, ngamuk-ngamukan. Kalau salah sedikit, ya 1 sampai 5 rumah kedengaran, disangkanya ada musibah orang yang meninggal. Kenapa? Lihat kalimat Nabi SAW, al-wadud, yang penyayang. Ini ada indikasi dari Nabi SAW, seni memilih. Carilah wanita yang penyayang. Ibu-ibu yang punya anak laki-laki, perhatikan masalah ini. Calon menantunya perempuan, perhatikan masalah ini. Karena semuanya kita butuh. Anda para wanita punya anak laki-laki, perhatikan masalah ini. Ya, al-wadud, pilihlah wanita yang penyayang. Dari mana kita bisa tahu Ustaz kalau wanita itu penyayang? Ya pertama, ini namanya mencari. Dari koleganya, dari karib kerabatnya, dari teman-temannya, interaksi dia bagaimana kesehariannya. Butuh yang namanya Anda menjadi detektif. Cari kabar yang sebagus mungkin, seakurat mungkin. Jangan diem saja sebagian orang, oh sudah bagus, nggak dicari. Akhirnya setelah menikah kelihatan apa? Hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena dia nggak berusaha sebelumnya terlebih dahulu. Bisa dipahami. Dan jangan melihat hanya
sekedar lihat di medsos fotonya, oh ya baik. Ternyata pas dibuka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini pentingnya seni untuk mencari, ya, mencari pasangan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Itu bagi wanita. Lantas bagaimana dengan pria, Ustaz? Naam. Masalah pria, banyak sekali hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang baik akhlaknya, baik agamanya. Ini juga barometer. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau ada orang datang melamar putri kalian yang mana kalian ridha terhadap akhlak dan agamanya, yakni sesuai kriteria, baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia segera. Illa taf'aluhu, kalau tidak dinikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan fasadun arid, dan kerusakan yang meluas yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Di sini syahidnya, korelasinya adalah man tardawna dinahu wa khuluqah, yang baik agama dan akhlaknya, menunjukkan bahwa al-asas, pondasi dalam memilih calon suami adalah yang berakhlak mulia dan yang memiliki agama, kualitas agama yang baik. Kalau sudah ada dua poin ini, ibu-ibu, maka fa'absyir bil khair, berilah kabar gembira kepada putri Anda. Ya, berilah kabar gembira kepada putri Anda. Jadi ayuhal ikhwah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua masih tentang calon suami adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk istrinya, untuk keluarganya, dan aku yang terbaik dari kalian untuk istriku, untuk keluargaku, untuk keluargaku. Apa maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Nabi memberikan isyarat kepada wahai para orang tua, wahai para putri, para gadis-gadis atau janda yang ingin menikah, ya, hendaknya perhatikan sifat calon suami Anda atau calon menantu Anda. Hendaknya dia adalah orang yang terbaik untuk keluarganya nanti, yaitu an yakuna tayyibal isyrah, bersikap baik kepada keluarganya, memiliki cara bergaul yang menyenangkan, serta mempergauli istri dengan cara yang baik. Al-isyrah wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Apalagi kita hidup di zaman sekarang KDRT sudah menjadi marak, wadiyadzubillah. Apalagi ada cerita wanita yang digunting bibirnya, wadiyadzubillah. Bukan dalam proses pernikahan, itu proses pacaran. Ya, ini bahayanya kemaksiatan merajalela kemana-mana. Pernah dan sering kita bahas bahwa segala sesuatu muskilah, problematika umat ini terjadi karena keluarnya mereka dari koridor syar'i. Tatkala mereka melakukan hubungan yang diharamkan oleh Allah, maka banyak muskilah, masyakil, problematik yang akan menghantui mereka. Waliyadzubillah. Sehingga terjadilah apa yang terjadi di luar manusia, nalar manusia, kezaliman yang sangat bengis.
di luar mata manusia, di luar nalar manusia, psikopat ini orang. Waliyadzubillah, kejam. Harus dihukum setimpalnya, sebesar-besarnya. Kalau bisa, mungkin bisa jadi dihukum mati oleh pengadilan. Karena ini sudah di luar nalar manusia. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian ayuhal ikhwah, poin yang ketiga atau hadis yang ketiga atau riwayat yang ketiga yang menunjukkan Anda harus memperhatikan calon suami yang baik agamanya. Tentunya setelah anti juga memilih kriteria yang memenuhi jiwa anti, seperti dia tampan, seperti dia bagus, atau dia sudah memiliki misalkan penghasilan, tidak masalah ya, atau sudah memiliki pekerjaan. Tentunya bukan dasar utama. Dasar utamanya ini. Ja'a rajulun ilal Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Ada seseorang datang kepada Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Apa kata orang ini? Inna indi bintan famimman tara uzawijuha. Wahai Al Hasan ibn Ali, saya ini punya putri, seorang putri gadis. Maka bagaimana menurutmu, kepada siapakah aku nikahkan? Lihat, ini seorang orang tua, wali wanita mengingin bertanya tentang putrinya, kepada siapakah untuk dinikahkan. Maka lihat jawabannya ibu-ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah azza wa jalla. Qal zawwijha man yakhafullah. Nikahkanlah dengan laki-laki yang takut kepada Allah azza wa jalla, yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Kenapa? Fa in ahabbaha akramaha. Kalau dia mencintainya pasti akan memuliakannya. Wa in abghadaha, dan jika dia membenci istrinya, lam yadhlimha, dia tidak akan menzaliminya. Karena dia takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini asas penting wahai para wanita dalam memilih apa? Memilih pasangan. Wa fil akhir ayyuhal ikhwa akhwat, secara umum maka wajib bagi pasangan suami istri atau yang ingin mencari calon menantu, wahai ibu-ibu, maka harus perhatikan sifat-sifat yang baik sebisa mungkin. Sebisa mungkin cari informasinya dari mereka-mereka yang terdekat. Jangan ngomongnya sama keluarganya, ini salah. Sebagian calon mempelai nanyanya sama siapa? Sama keluarganya. Jawabannya pasti subjektif atau objektif? Subjektif, berarti tidak objektif. Iya apa tidak? Pasti. Kenapa? Nanyanya sama keluarganya. Tanya sama orang-orang yang terdekat yang mengenal dia. Tetangganya kah? Atau teman-temannya di sekolah bagaimana? Ini penting. Kenapa? Karena akan menjadi bagian dari keluarga Anda. Dalam sebuah perkataan dikatakan al-irqu dassas. Garis keturunan itu sangat sensitif. Ya, kayak ada perkataan bagi laki-laki. Laki-laki kalau ingin melihat wanita, lihat bapaknya juga. Lihat orang tuanya, karena orang tua itu, karena putri itu cetakan orang tuanya. Sifatnya semuanya sama. Lihat keluarganya, bagaimana, lihat lingkungannya. Ini mempengaruhi, karena lingkungan juga yang mencetak seseorang. Kalau lingkungannya baik, kurang lebih sudah. Tapi kalau lingkungannya buruk, ya kurang lebih juga akan mempengaruhi. Jadi perhatikan masalah ini. Jadi wafil jumlati, secara umum, yang bagi ala tarafain, wajib bagi kedua mempelai untuk antusias memperhatikan sifat-sifat yang baik sebisa mungkin. Tentunya tanpa berlebihan. Sifat baik itu yang wajar saja. Saya pengennya A, B, C, D, E.
yang mana kriteria ini nggak ada di spek manusia, adanya di spek malaikat. Memang sebagian orang kayak gitu, baik laki-laki mau perempuan, saya maunya A, B, C, D, E. Nanti perempuannya juga kayak gitu, ya, laki-lakinya ke perempuan kayak gitu, perempuannya kayak gitu ke laki-lakinya. Saya maunya A, B, C, D, E. Kalau ada satu yang tidak sesuai kriterianya, nggak jadi, ya nggak nikah-nikah. Nggak nikah-nikah. Kenapa? Manusia tidak ada yang sempurna. Terus dipahami, manusia tidak ada yang sempurna. Kalau ingin mencari kriteria ini nanti di surga, bukan di dunia, ya. Akan tetapi perhatikan ayat Allah Azza wa Jalla mewaspadai sifat-sifat yang buruk dalam surat An-Nur ayat 26. Ini perhatikan para calon pasangan, para calon menantu, para calon mertua juga. Perhatikan ayat Allah Azza wa Jalla. Ini ayat menceritakan tentang waspada kita terhadap perangai yang buruk. Al-khabithatu lil khabithin. Wanita yang buruk itu diperuntukkan bagi laki-laki yang buruk. Wal khabithuna lil khabithat. Dan laki-laki yang buruk diperuntukkan bagi wanita-wanita yang buruk. Wat thayyibatu lit thayyibin. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibuna lit thayyibat. Dan laki-laki yang baik diperuntukkan untuk wanita-wanita yang baik. Maka kata para ulama, ayuhal ikhwah, ayat ini adalah anjuran agar kita memilih pasangan yang memiliki sifat yang baik dan jauh dari sifat-sifat yang buruk, tanpa harus berlebihan. Tanpa harus berlebihan sampai banyak kriterianya itu semi mustahil. Ustaz, kalau bisa saya yang istrinya bisa masak, nggak pernah salah. Ya, kalau bisa bikin kopinya itu enak, ya barista itu namanya. Ya, jualan sama orang kopi saja. Ya, atau pengennya ini semi mustahil. Pokoknya Islam memberikan kriteria baik agamanya, sisanya terserah menurut kehendak jiwa Anda. Karena itu bagian yang akan melanggengkan. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini ada sesuatu yang menarik yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili, dan oleh Syekh Sulaiman sudah dijadikan ini sebagai konten di video beliau. Ya. Kata Syekh, ada suatu perkataan yang menarik dari perkataan ulama dalam bab memilih calon pasangan. Wabil khusus di sini pasangannya adalah seorang istri. Ya, kata mereka para ulama, ihdzar nikah khamsah. Jauhilah ketika menikah wanita yang memiliki sifat berikut ini. Ada 5. Nih ibu-ibu dengarkan dan jadikan refleksi untuk antunnas semua dan para calon mempelai, juga kalian para calon mertua yang akan memiliki menantu perempuan. Apa kata Syekh? Jauhilah sifat wanita berikut ini yang semuanya ada 5. Ada annanah, ada hannanah, ada haddaqah, ada barraqah, ada mutasyaddiqah. Jauhilah yang pertama wanita yang annanah. Apa itu annanah? Wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Tidak suka sama sesuatu kecuali dia pasti banyak mengeluh. Ya, tidak pernah betah terhadap suaminya. Tidak pengen memiliki ekspektasi yang tinggi. Kalau ada satu yang kurang, wah mengeluh habis-habisan. Ini suaminya bisa mati mendadak yang seperti ini. Banyak kita lihat para suami sering pakai koyo cabe. Mungkin bisa jadi disebabkan karena istrinya yang doyan ngeluh. Sampai mau tidur pun isinya apa? Mengeluh dan mengeluh. Ini kata para ulama, jauhi tipikal wanita yang seperti ini, annanah. Kemudian yang kedua, jauhi tipikal wanita hannanah.
Apa itu hannanah? Yakni wanita yang suka mendambakan suami orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Yakni sering mengungkit-ungkit kepada suaminya tentang dirinya, ya, sambil mengatakan, kok kenapa ya saya menikah denganmu ya? Kok orang seperti saya kok sudi ya menikah dengan Anda ya? Ini hati-hati. Ini namanya apa? Hannanah. Ya, ini sombong. Wabil khusus kata survei membuktikan, kata orang, wallahu a'lam, bisa benar bisa salah. Iya Ustaz, biasanya itu janda kayak gitu. Suka membanding-bandingkan dengan suaminya yang pertama. Kalau suami saya dulu nggak kayak gitu, kamu sih kayak gitu terus. Jadi sering membanding-bandingkan, sehingga kayak ada penyesalan. Kok kenapa ya saya dinikahi sama Anda? Atau jangan-jangan saya dipelet. Nah, ini jauhi wanita yang demikian, waliyadzubillah. Atau mengungkap ada suami lain yang lebih afdol daripada dia. Tuh lihat si fulan, tuh lihat si fulan, tuh lihat si fulan. Wah, itu kriterianya saya itu. Itu kalau suaminya sudah sakit hati, hati-hati. Ini suami istri yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya, waliyadzubillah. Kemudian yang keberapa ibu-ibu? Yang ketiga, alhamdulillah masih bersama kita ya. Yang ketiga, jauhilah tipikal wanita haddaqah. Apa itu haddaqah? Wanita yang matanya hijau, lapar, menginginkan harta orang lain yang ada pada dirinya, ada pada dirinya juga. Pada orang lain, ada pada dirinya. Yang matanya jelalatan, apabila melihat sesuatu pengen punya. Wabil khusus kalau dia mampir ke rumah saudarinya atau ke rumah temannya, langsung pulang ke rumah nangis-nangis, ngambek. Kenapa? Teman saya punya ini, masa saya nggak punya? Tuh lihat, ini namanya apa? Haddaqah. Pengen apa? Tidak ada unsur qanaahnya. Apa yang dilihat sama orang lain, dilihat dia kepada orang lain, pengen punya, akhirnya ngedumel sama istrinya. Atau kata Syekh, makna yang kedua, kalau belanja di pasar semuanya dibeli. Ini coba hati-hati ya. Pengen belinya Pampers satu, masuk ke minimarket, Pampers harganya 56.000 contoh. Cuman karena tipikal wanita ini adalah jelalatan, gak kuat ngelihat barang, akhirnya diborong semua. Yang tadinya 56.000 jadi berapa? 350.000 atau sampai 500.000. Wanjer itu suaminya. Ya, tipikalnya apa? Tipikal wanita ini adalah tipikal wanita yang kalap. Waduh, hati-hati. Iya kalau suaminya tajir. Lah kalau suaminya untuk makan aja, alhamdulillah, wah sudah bisa mati berdiri ini suami. Waliyadzubillah. Ini namanya apa? Haddaqah. Orang yang pengen, wanita yang pengen segala sesuatu ada, dia pengen punya. Ya, naam, wanita pengen punya seperti itu, tapi ini berlebihan. Ini termasuk yang berlebihan. Kemudian yang keberapa? Keempat. Yang keempat adalah al-barraqah. Wanita yang sibuk memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan tentang suaminya, tidak memikirkan tentang rumah tangganya, tidak memikirkan anaknya untuk diurus, memikirkan diri sendiri. Dia menyibukkan untuk berhias, ya beli ini, tidak memperhatikan yang lain. Atau bahasa kitanya wanita egois. Ini harus dijauhi ya. Sering bersolek untuk dirinya sendiri, tetapi tidak memperhatikan suami dan anak-anaknya. Biasanya yang seperti ini tidak bertahan lama. Kemudian yang terakhir, kriteria yang keberapa? Kelima adalah syaddaqah.
wanita yang banyak ngomel, yang cerewet, yang ngomongnya merepet panjang, kalau sedikit ngomong terompet kereta api kalah sama dia. Terus melipir terus, azan pun didengarkan sekali, habis itu melipir lagi, sehingga suaminya nggak betah di rumah. Ya, bahkan jangankan suaminya, anak-anaknya pun nggak betah kalau ibunya cerewet. Iya apa tidak ibu-ibu? Tuh iya aja ngomong iya ya. Yang seperti ini juga tidak disarankan, dianjurkan. Makanya ibu, Ustaz, bagaimana kita bisa tahu 5 kriteria ini yang harus diwaspadai? Yaitu dengan apa? Dengan kita berikhtiar mencari tahu, cari kabar yang akurat, karena dia akan menjadi calon keluarga baru, akan menjadi calon menantu yang akan mendampingi anak-anak Anda. Maka perhatikan masalah ini. Ya, taib. Ikhwan fillah azanillahu ya. Poin yang terakhir adalah bagian dari masalah ikhtiar memilih pasangan adalah dibolehkan bagi wanita untuk menawarkan dirinya kepada orang yang saleh. Dan itu tidak aib. Dan itu tidak aib. Tentunya sesuai dengan koridor yang dibenarkan, dengan cara yang disyariatkan. Boleh bagi wanita menawarkan dirinya kepada orang lain untuk dicarikan jodoh yang saleh misalkan. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, karena dia punya hak untuk apa? Menikah. Bisa jadi karena walinya kurang respect sama dia, atau dia sudah mengejar dengan umurnya, kalau nggak segera menikah maka saya akan menjadi perawan tua. Maka boleh bagi dia untuk apa? Menawarkan dirinya kepada laki-laki yang saleh atau lewat perantara. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, aku datang menawarkan diriku. Aku hibahkan diriku, yakni aku siap untuk dipinang." Artinya beliau menawarkan, wanita ini menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah meminang dia atau menikahi dia. Faqamat tawilan, maka wanita ini berdiri di hadapan Nabi SAW dengan waktu yang lama. Akhirnya ternyata Nabi kurang respek sama wanita ini, tidak ada hajat untuk menikahi wanita tersebut. Akhirnya apa? Ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak memiliki hajat terhadap wanita tersebut." Jadi ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, menawarkan dirinya, "Ya Rasulullah, kalau Anda nggak mau nikah, kalau begitu nikahkanlah saya dengan wanita tadi." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Indaka syai'un tusdiquha?" Taib, apakah engkau punya maharnya? Maka laki-laki tersebut tidak. Ini hadisnya panjang. Intinya bahwa boleh bagi wanita untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki yang saleh, tidak masalah, tentunya sesuai dengan koridor yang dibenarkan, dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik, bukan memajang misalkan di postingan WA sebagian wanita dicari calon pemimpin, kriterianya spek malaikat, gini. Ini mau ngelamar kerjaan atau gimana? Ini nggak benar. Kemudian poin yang terakhir juga, bagian dari yang terakhir, dan tidak masalah, tidak menjadi aib, tidak, bahkan tidak termasuk bagian dari kekurangan seorang wali wanita menawarkan putrinya atau saudarinya
atau keponakannya, dibolehkan. Nah ini tugasnya wali. Wali jangan acuh tak acuh terhadap kewaliannya karena dia punya anak perempuan atau saudari perempuan, punya ponakan. Jangan diem saja. Apalagi putrinya ini sudah matang umurnya. Wanita nggak bisa speak up seperti laki-laki pada umumnya. Kalau laki-laki, coba tanya sama ibu-ibu yang punya anak laki-laki, ketika umur 25, 27 ngomongnya apa? "Mah, saya mau nikah. Mah, saya mau nikah. Saya udah nggak tahan, udah nggak kuat ini. Apalagi tinggal di Jakarta. Imam Syafi'i aja hafalannya rusak melihat betisnya laki-laki. Saya bukan betis saja, mah. Lebih dari itu. Kenapa? Zaman fitnah." Maka seorang wali harus peka. Nah kalau perempuan nggak bakal ngomong kayak gitu, malu dia. Maka seorang wali harus peka dan respect. Nih, anak saya sudah matang umurnya, sudah siap menikah. Jangan nunggu, "Apakah kamu siap menikah?" Jawabannya diem. Iya ya diem, wanita memang kayak gitu. Lihat yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala Hafsah bintu Umar menjanda. Lihat, ini contoh yang baik dari Umar sebagai wali dari Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Tatkala Hafsah menjanda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i. Maka Umar radhiyallahu anha mendatangi Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, menawarkan, fa'aradtu alaihi Hafsah. Maka kata Umar, aku menawarkan kepada Utsman anakku Hafsah. Qult in syi'ta ankahtuka Hafsah. Ya Utsman, kalau engkau mau saya akan nikahkan engkau dengan putriku Hafsah. Maka kata Utsman, sa'anzuru fi amri. Taib, nanti saya akan lihat lagi perkaranya. Ternyata setelah beberapa hari kemudian Umar ketemu sama Utsman, Utsman mengatakan apa? Qad badali an la atazawwaja yaumi hadza. Ternyata ana belum siap untuk menikah dengan putrimu. Ini beliau punya maslahat tersendiri, yang mana beliau punya hak untuk menolak. Saya kayaknya belum mau menikah dulu. Akhirnya kata Umar, akhirnya kata Umar radhiyallahu taala anhu menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau mengutarakan sama seperti mengutarakan kepada Utsman, wahai Abu Bakar, in syi'ta zawwajtuka Hafsata binta Umar. Kalau engkau mau, saya mau nikahkan engkau dengan anakku Hafsah. Fasamata Abu Bakrin. Maka Abu Bakar diam 1000 bahasa dan tidak ngomong satu kata pun. Ya. Maka kata Umar, fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Aduh, sikapnya Abu Bakar ini membuat aku lebih kecewa ketimbang kecewanya aku kepada Utsman, karena Utsman sudah nolak permintaannya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Ternyata di kemudian hari khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iya. Ternyata pada kemudian hari Nabi yang meminang Hafsah dan menikahinya. Falakiyani Abu Bakrin. Maka Abu Bakar ketemu denganku. Baru beliau mengungkapkan, wahai Umar, mungkin kamu rada kesel sama saya karena engkau telah menawarkan putrimu kepadaku dan aku diam 1000 bahasa, nggak ngomong sepatah pun. Maka kata Umar, iya, saya kesel banget sama kamu. Akhirnya Abu Bakar mengungkapkan
dipisahkan. Ini pentingnya tabayun agar tidak terjadi miskomunikasi. Lihat yang dilakukan oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Fa innahu la yamna'ni an arji'a ilaika syai'an fima aradta alayya illa anni qad kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad zakaraha. Kenapa saya diam, tidak memberikan komentar sedikit pun terhadap tawaranmu? Karena saya tahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut putrimu tadi, Hafsah, yakni ingin menikahinya. Walam akun liufsi sirra Rasulillah, dan saya nggak mau membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak berani. Ya, sekiranya, ini lihat akhlaknya Abu Bakar, walau tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabiltuha. Sekiranya Rasulullah tidak menikahi Hafsah, tidak mau, maka saya yang akan maju, akan menerima tawaranmu tadi. Tuh lihat. Maka ini subhanallah akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, enggak jual mahal, enggak seperti sebagian orang. Mau nggak nikah sama ini? Alah, dia sih kayak gitu, kayak gini. Kalau nggak mau, tolak dengan tolakan yang baik. Jangan malah direndahkan. Nanti suatu saat Anda bakal direndahkan juga. Al jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai perbuatan. Maka syahid korelasi di sini, ayuhal ikhwah, bahwa Umar sebagai wali Hafsah menawarkan kepada dua orang saleh, yaitu kepada Utsman, kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Hingga akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayuhal ikhwah seni memilih pasangan yang sudah digariskan oleh Islam, yaitu yang pertama adalah masalah apa? Masalah akhlak dan masalah agama. Ini pondasinya. Baru setelah itu Anda menilai apakah dia cantik, apakah dia tampan, apakah dia adalah orang yang baik untuk siap menikahi. Itu perlu, harus diperhatikan. Jangan hanya agamanya saja ternyata rupanya buruk, maka ini juga kurang kurang profesional, atau kurang tidak menafikan sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Ingat, rumah tangga ini ibadah yang lama. Rumah tangga tidak sehari, tidak 2 hari, selamanya. Bahkan tidak hanya dipisahkan dengan kematian. Nanti mudah-mudahan rumah tangga kita itu sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Afwan ya, suaranya rada sedikit serak. Mudah-mudahan sampai kepada para hadirat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kalau wanita usia 62 tahun suami sudah meninggal, sebaiknya menikah lagi atau tidak? Menikah lagi atau tidak, Ibu? Subhanallah. Ya, pada ketawa kan? Ya nggak apa-apa. Pertanyaan ini memang sesuai naluri manusia, karena manusia masih punya apa? Syahwat. Dan agama Islam sesuai dengan apa? Syahwat, sesuai dengan naluri syahwat, diluruskan, diarahkan. Agama Islam meluruskan dan mengarahkan syahwat, bukan memotong habis, bukan mengkatnya. Akhirnya apa? Manusia banyak melakukan perzinahan. Maka kita katakan kepada wanita ini, dan saya berpikir orang yang bertanya ini adalah menginginkan kebaikan. Karena ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, syahwat manusia itu bervariasi. Syahwat manusia itu apa? Bervariasi. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang sedang. Bahkan ada orang yang sudah berumur pun masih tetap memiliki syahwat yang besar.
ya. Maka jika Anda khawatir dengan syahwat Anda, khawatir terjerembab dalam hal-hal yang dilarang agama, seperti khawatir terjerembab dalam perzinahan, ya, maka dianjurkan Anda untuk segera menikah. Ya, jika dapat jodohnya. Ya, biasanya umur 62, berarti laki-lakinya umur berapa ini? Ya, umur 70, ya, umur lebih dari itu, ya. Minta sama Allah agar mendapatkan jodoh yang baik. Ya, mudah-mudahan, karena itu adalah jodoh bagian dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum boleh wanita menikah lagi. Dan termasuk kesalahan, ya, apabila ibunya janda, termasuk kesalahan anak-anaknya melarang. Iya, anak-anaknya melarang, udah ibu nggak usah nikah lagi, padahal dia masih memiliki syahwat yang menggebu-gebu. Apalagi ibunya ini single parent, tinggal sendirian. Waduh, bahaya. Punya duit banyak, waduh, ini juga bahaya kalau tidak punya iman. Hati-hati. Dan banyak istilah-istilah yang sebenarnya ingin disebutkan. Wallah, ini tempat ini sangat suci sekali. Istilah-istilah yang jorok, porno, tentang mereka-mereka yang kumpulan wanita yang sudah berumur ingin hobinya mencari lelaki. Kenapa? Karena punya hasrat dan syahwat. Maka jika Anda memungkinkan untuk menikah, maka nikah lagi. Tentunya nikah yang seperti ini sudah jangan diharapkan punya anak, sudah nikah punya pasangan saja. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga penanya ini mendapatkan kemudahan dan dijawab oleh Allah SWT. Allahumma amin. Jika wanita atau laki-laki memiliki masa lalu yang buruk namun sudah berubah, apakah boleh dinikahi? Pertama, jika masa lalunya buruk itu bisa ditoleransi, maka mudah-mudahan itu ya tidak masalah. Tapi kalau masalah buruknya, masa lalu yang buruknya adalah pernah berzina, sudah tidak virgin, tidak perawan misalkan, atau sudah hilang gadisnya, kemudian laki-laki juga sering jajan dulunya, ini khawatir yang seperti ini. Dan yang seperti ini walaupun jika sudah bertaubat, ya, Allah akan ampuni dosanya, cuman akan memberikan efek yang luar biasa nantinya. Apalagi sekarang lagi ada penyakit AIDS, penyakit yang berkaitan dengan seksual, sipilis, waliyadzubillah, penyakit yang menular melalui hubungan badan. Maka yang seperti ini harus dipahami. Bahkan kami pernah dapat bocoran dari beberapa pihak terkait, nanti ke depannya calon suami istri itu harus punya surat keterangan dia negatif HIV. Surat keterangan negatif HIV atau penyakit seksual lainnya. Karena kita tidak ada jaminan orang-orang yang menikahi putri kita itu orangnya dulu masa lalunya baik. Karena ini bisa berdampak. Naam, kalau dia sudah bertaubat kepada Allah, itu Allah ampuni dan itu siap. Tapi masalahnya kalau bawa penyakit ini gimana? Faham apa tidak? Berapa banyak ibu rumah tangga atau seorang istri tertular penyakit seksual gara-gara dulu suaminya suka jajan, dalam tanda petik, terkena penyakit HIV, mengandung anak, anaknya tertular HIV. Waliyadzubillah. Maka penting ibu sekalian masalah mencari dengan benar, informasi benar masalah calon pasangannya, calon menantunya, calon besannya bagaimana, itu penting. Keluarganya juga harus dilihat. Maka yang pernah saya katakan di sini, ada orang Belgia, ya, waktu kami kuliah di
UIM, selalu kalau ketemu kami orang Indonesia, saya mau nikah dengan orang Indonesia. Kenapa? Dia nggak mau bergeming. Ternyata setelah dipaksa, dia mengatakan mereka orang-orang muslimat di negara mereka dulu waktu masih kafirnya suka jajan. Hubungan perzinahan, zina di sana di Eropa itu seperti Anda minum air, kata mereka. Sudah sesuatu hal yang lumrah. Bahkan tidak asing ada seorang kakak lagi duduk di serambi rumahnya, tiba-tiba datang laki-laki asing cuma mengatakan halo, kemudian masuk ke ruang tengah langsung ke kamar saudarinya. Lah terus kamu nggak larang? Kalau saya dilarang saya dipidana. Tuh lihat gimana degradasi moral yang terjadi di Eropa sana. Layaknya binatang. Benar kata Allah Azza wa Jalla, inhum illa kal an'ami bal hum adall. Mereka itu tiada lain seperti binatang, bahkan lebih buruk. Jadi penting untuk melihat bagaimana buruknya. Nah Ustaz, gimana dong kalau ada yang ngelamar, dia pernah punya sesuatu yang buruk tadi? Ya makanya coba sekarang ada fasilitas. Saya mau minta kejelasan Anda. Coba minta surat kebebasan Anda negatif dari penyakit A, B, dan C. Minimal itu. Agar apa? Tidak tertular. Dan banyak kasusnya. Kalau Anda ingin lihat di medsos, banyak sekali kasus yang seperti ini. Atau suami dari awal baik, tapi karena suka jajan, selingkuh, akhirnya apa? Istrinya tertular. Waliyadzubillah. Dan itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, apakah diterima jika sifat akhlaknya baik tapi agamanya kurang? Calon suami, maksudnya untuk calon suami anak perempuan, ya makanya perlu untuk ditimbang. Seharusnya agamanya juga baik, karena kalau agamanya baik, akhlaknya juga baik. Minimal ya bukan berarti harus jadi ustadz juga calon menantunya. Minimal dia sudah ngaji, sudah tahu mana halal, mana haram, mana hak-hak rumah tangga, mana hak yang harus ditunaikan kepada istrinya, mana hak-hak suaminya, dia harus tahu misalkan. Ini penting, intinya agamanya baik, dia ngaji, dia belajar. Ini harus dijadikan sebagai barometer minimal. Atau dia baru mulai melangkahkan kakinya hijrah dan ada keseriusan, maka diperhatikan. Sebagian orang madhabnya itu, sebagian ibu-ibu ya, atau sebagian orang tua wali, madhabnya bukan madhab untuk barometernya agama, tapi barometernya adalah harta, fulus. Sampai ada istilah, ada fulus, mulus, nggak ada fulus, mampus. Waliyadzubillah. Sampai-sampai mengatakan apa? Oh enggak apa-apa lah, nanti setelah nikah nanti diajarin sama anak saya. Kan Allah maha memberi hidayah. Tapi kalau yang datang seorang yang agamanya baik, dunianya pas-pasan, kok kenapa tidak mengatakan Allah yang maha pemberi rizki? Jomplang. Sebagian orang madhabnya apa? Madhabnya harta. Dan tidak sedikit dari para calon mertua, ya, survei membuktikan di lapangan itu materialistis. Padahal orangnya sudah ngaji, orangnya sudah baik, ente kerjanya apa? Berapa gajinya? Disepil gajinya. Nah ini hati-hati, ini kurang dibenarkan dalam syariat.
Nah, di sini ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau calon laki-lakinya perokok, Ustaz, dan tidak sholat? Itu sudah jawaban dari Allah, jangan diterima. Ya, tidak sholat di sini, tidak sholat dan perokok, sudah jelas kok. Ini akhlaknya baik apa buruk? Buruk. Agamanya baik atau buruk? Buruk. Ini namanya asbak yang berjalan. Sebagian suami, ya, ketika istri mencium suaminya ibarat istri mencium asbak, kayak dijejeli sama abu rokok. Dan ini sangat menjadi penalu. Kami wanti-wanti kepada ibu-ibu, calon mempelai atau siapapun perwalian wali wanita, jangan menikahkan laki-laki dengan perokok dan yang tidak sholat. Ini bahaya besar ini. Madarat kepada istrinya, madarat kepada anaknya, madarat kepada lingkungannya. Orang yang seperti itu orang yang egois, jauh dari agama. Apalagi perokok, ada istilahnya perokok pasif, lebih bahaya daripada perokok aktif. Mau itu rokok, mau itu vape, yang sejenisnya, itu semuanya sama, atau shisha, semuanya sama. Itu merusak dan memadaratkan. Itu sudah jawaban yang benar. Makanya ibu istikharah, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada laki-laki yang meminang. Laki-lakinya ketika meminang istikharah, dan wanita yang ketika dipinang istikharah meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jal. Karena di antara doa redaksi istikharah itu apa? Allahumma, ya Allah, sekiranya dia adalah jodohku, maka dekatkanlah dia untukku. Berkahilah dan permudahkanlah, mudahkanlah dan berkahi. Dan jika memang tidak, maka jauhkanlah saya darinya dan dia dariku, dan gantilah yang lebih baik. Makanya kata para ulama, setelah istikharah ada dua jawaban. Salah satu dari dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah insyirahus sadr, hati yang lega, tenang, legowo, lapang. Kayaknya saya condong kepada ini. Ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman. Yang kedua, at-taisiru ba'da an kana sa'ban, kemudahan setelah yang tadinya sulit. Dia setelah istikharah, calon suami istikharah, kemudian setelah istikharah ternyata ada yang telepon dia, katanya ente mau meminang si fulana, anaknya fulan. Iya, udah, walimah nanti saya yang nanggung. Maka ini bagian dari jawaban apa? Istikharah, kemudahan setelah sulit. Faham? Maka adukan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tadi perokok dan tidak sholat, jelas itu sudah jawaban. Anda harus blacklist, kalau bisa red list, ya, bukan warna hitam saja, di warna-warni, ya, biar orang ini di warning. Dan seharusnya juga boleh kita ghibah masalah ini. Boleh ghibah ketika ada orang meminang anak perempuan atau yang lainnya, dan antum tahu bahwasanya orang ini nggak benar, orang ini bermasalah, antum jangan diem. Ustaz, takut menyebarkan aib. Justru Anda wajib membongkar aibnya dia di hadapan keluarga yang akan dipinang. Kalau enggak Anda khianat. Diem, dia pemain narkoba, wah udah deh biarin aja, Anda akan berdosa karena Anda mendiamkan kemungkaran, orang lain dikorbankan dengan orang tersebut. Bagaimana jika itu terjadi kepada anak Anda? Jadi ini boleh ghibah, yang diperbolehkan at-tahdzir, memperingatkan orang tentang bahaya. Awas, hati-hati, jangan sama si fulan ya, dia kalau ngutang nggak bayar. Itu boleh ghibah yang diperbolehkan jika ada maslahatnya. Sama di sini ada orang yang meminang nggak pernah sholat kecuali sholat Jumat saja. Ya wassalam bu, nggak usah dijawab panjang lebar. Sudah jelas kok.
Ada yang menjawab tentang bagaimana siri, wanita nikah dengan siri, pernah kita bahas pada pertemuan yang lampau. Dalam Islam ya seperti ini tidak dianjurkan, walaupun secara sah, tapi tidak dianjurkan. Pada pembahasan yang lampau pernah kita bahas nikah siri ini, apalagi kalau pemerintahnya tidak membolehkan atau melarangnya, maka ini tidak dianjurkan, bahkan khawatir berdosa karena menyelisihi aturan. Yang kedua, akan kalau misalkan terjadi satu dan lain hal, nanti tidak bisa merebut atau mengambil hak-haknya, apalagi wanita rentan untuk dizalimi. Maka jangan mau kalau wanita dinikahi nikah siri. Nikah harus nikah resmi lewat pengadilan agama atau lewat KUA. Ya, itu menunjukkan keseriusan seorang laki-laki ketika ingin menikahinya. Subhanallah, ini ada curhatan panjang banget ya. Di sini ada orang yang diminta didatangi laki-laki, dia seorang janda, bagaimana istikharah, terus bagaimana sikapnya, banyak yang datang ternyata. Ya, ada sampai 3 laki-laki dengan waktu yang berbeda. Di sini disebutkan istikharahnya sampai ada mimpinya cahaya putih gitu. Waduh, takutnya Wiro Sableng ini, Bu. Ya. Yang jelas kata para ulama, tidak ada istikharah itu pasti harus ada lewat mimpi. Bisa iya, bisa tidak, tapi bukan suatu keharusan. Yang jika jawabannya itu ada ketika istikharah, ada 2 tadi, insyirahus sadr, hati lapang, atau kemudahan setelah yang tadinya sulit. Adapun mimpi itu tidak harus. Ini biasanya keyakinan orang-orang sufi, harus melihat mimpi dulu. Tidak ada. Mimpi itu bonus. Jika ada, ya mudah-mudahan itu jawaban. Jika tidak ada, jangan analogi atau itu apa tuh, cocok logi. Ya, jangan cocok logi. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ketetapan. Coba istikharah gimana, apakah saya condong kepadanya atau tidak. Perhatikan apa yang dikatakan Nabi SAW, baik agamanya, baik akhlaknya. Karena kalau orang yang baik agama dan akhlaknya tidak menzalimi istrinya jika dia lagi kesal dengan istrinya. Kalau dia mencintai, memuliakan, jika dia membencinya tidak menzaliminya. Ini barometer harga mati. Selainnya Anda lihat, ini sebagai penguat untuk melanggengkan rumah tangga Anda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kepanjangannya waktu. Tidak semua soal dijawab karena waktunya terbatas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.